Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur dan sederalun dimanapun berada, apapun kegiatannya, semoga selalu dimudahkan rezeki dan dilancarkan usahanya. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya mari kita absen siapa saja yang pernah mengalami hal seperti ini. Pernah mengalami kejadian seperti yang kami alami saat ini. Tanaman cabai yang baru saja kita lakukan pindah tanam, bukannya tumbuh dan berkembang secara baik, tetapi dia mengalami yang namanya kuning kekuning-kuningan, kemudian layu, mengering, menyisakan ranting saja, tak ada lagi daun. Nah, siapa saja yang pernah mengalami nasib seperti ini? Yuk absen, mari sama-sama kita bahas apa saja yang menjadi penyebabnya serta bagaimana pula cara untuk mengatasinya. Dan sederalun langsung saja mari coba kita uraikan beberapa penyebab daripada tanaman cabai kita ini mengalami kuning seperti ini. Pertama sekali ini tentunya di luar prediksi kita, di mana awalnya kita berharap bahwa pada saat awal penanaman ini tidak akan terjadi hujan yang begitu ekstrim. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, hujan begitu luar biasa ekstrim, hampir satu hari 2 kali turun hujan, dan kondisi kami ini perlu digarisbawahi bahwa jika setelah 10 menit hujan deras, maka kami membutuhkan waktu lebih kurang 10 jam agar air-air hujan tersebut baru berhenti mengalir di sini. Maka oleh karenanya tentunya menyebabkan lahan kami ini menjadi lebih sering terendam dan susah untuk dikeringkan. Oleh karenanya, resiko daripada seringnya terendam lahan-lahan kami itu pasti pertama sekali adalah menurunkan pH tanah kita. Sehingga dengan menurunnya pH tanah, ini jelas menyebabkan kerusakan pada tanah. Proses penyerapan nutrisi oleh tanaman menjadi tidak baik. Perakaran tanaman cabai kecil kami ini menjadi rusak. Dan juga di sampingnya tentu serangan jamur akan menjadi resiko yang cukup berbahaya sekali. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa pada tanah yang lembab, apalagi itu basah, proses penyebaran, proses pembelahan sel daripada jamur dan bakteri menjadi sangat cepat dan luar biasa sekali, dan itu akan sangat mempermudah penyebaran daripada penyakit jamur itu sendiri. Kemudian untuk beberapa langkah pengendaliannya atau cara mengatasinya menurut kami, dan ini adalah rangkuman yang kami buat berdasarkan masukan-masukan yang kami terima di sosial media kami. Nah, pertama sekali yang harus kita lakukan tentunya adalah mencoba mengeringkan sebisa mungkin lahan kita ini. Tentunya kita ini wajib memperbaiki drainase atau saluran pembuangan kita sebaik-baik mungkin. Lakukan pembuangannya sebisa mungkin, keringkan sebisa mungkin. Kemudian setelah daripada proses pengeringan ini kita kerjakan semaksimal mungkin, maka selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki kembali tanah kita, memperbaiki kembali pH kita. Maka untuk dapat memperbaiki pH tanah kita kembali, hal paling penting menurut kami yang perlu dilakukan adalah pemberian dolomit ke tanaman kita. Nah, di mana dolomit dengan kandungan kalsium dan magnesiumnya ini tentunya dapat kembali menetralkan pH tanah kita. Maka pemberian kapur dolomit pada kondisi seperti ini adalah salah satu cara paling awal untuk dapat kembali memperbaiki tanah kita, memperbaiki pH tanah kita. Untuk cara perlakuan daripada dolomit itu bisa ditaburkan langsung pada lubang tanamnya, atau bisa pula diaplikasikan atau diberikan
ditaburkan langsung di bawah mulsanya. Tergantung dari kemudian bagaimana cara kita yang lebih mudah untuk mengerjakannya. Sementara untuk dosis pemberian daripada dolomit itu sendiri bisa disesuaikan kembali, artinya dengan mengukur pH tanah kita saat ini. Kemudian setelah daripada pemberian dolomit tersebut, tentunya berselang 1 atau 2 hari kemudian, kita lanjutkan proses pembenahan tanahnya. Dan pada tahapan ini, menurut banyak referensi yang kami terima, tentunya yang perlu kita berikan adalah asam humat. Kemudian perlu juga kita berikan sedikit rangsangan untuk dapat memulihkan stres pada tanaman cabai kita. Nah, pemberian asam humat dan pemulihan stres ini tentunya digabungkan dengan pemberian asam amino. Maka yang perlu kita lakukan adalah pengecoran asam humat plus asam amino dan salah satu pilihannya adalah Ambition. Ini kita kocorkan seperti biasa menyeluruh pada setiap lubang tanam kita. Kemudian setelahnya barulah kemudian bisa kita tambahkan sedikit nutrisi awal. Yang nutrisi awal tersebut berfungsi untuk penyegaran dan proses pembentukan akar serta penguatan batang pada tanaman cabai kita. Kenapa? Karena pada saat ini tanaman cabai kita seperti kita sampaikan tadi sudah mengalami yang namanya kerusakan akar yang menyebabkan batangnya menjadi tidak stabil, menjadi tidak kokoh. Maka pada saat pemberian nutrisi itu pilihan-pilihan yang harus kita mainkan terutama yaitu kita coba dominasi unsur fosfat dan kita coba dominasi juga unsur kaliumnya. Maka untuk langkah pengocoran nutrisi awalnya ini tentunya yang kita berikan adalah fosfat, kemudian ada kalium dan boleh juga kita tambahkan dengan sedikit kalsiumnya. Nah, jadi dari semua perlakuan itu tentunya selain untuk memperbaiki tanah, selain untuk dapat memulihkan stres tanaman yang sudah terjadi, juga dapat sedikit memberikan rangsangan pertumbuhan pada tanaman cabai kita. Nah, kemudian hal yang menjadi tidak boleh terlupakan oleh kita, tentunya dari semua proses perbaikan yang kita lakukan itu, kita wajib pula menambahkan fungisida dan bakterisidanya. Kenapa? Karena seperti kita sampaikan di awal tadi, tanah kita ini sudah sering terendam dan basah, kemungkinan jamurnya sudah mulai berkembang. Maka wajib untuk menambahkan fungisida yang fungisida tersebut bisa bekerja di tanah, yang fungisida tersebut bekerja secara kontak dan juga sistemik untuk pengendalian dan pencegahan penyebaran jamurnya. Maka pada kondisi seperti ini, pilihan fungisida yang menurut kami layak untuk dipertimbangkan adalah fungisida dengan bahan aktif mancozeb, carbendazim, ataupun propinep. Ini bisa kita aplikasikan apakah dia ini bersamaan pada saat pengocoran asam humat dan asam aminonya atau kita berikan pada saat kita melakukan pengocoran nutrisi awalnya. Itu adalah opsi yang bisa kita pertimbangkan. Dan mungkin itu saja dulu yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bisa sedikit menjadi pengingat, edukasi, serta referensi untuk sahabat dan sedulur semuanya. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Kita berjumpa kembali, selamat beraktivitas, semoga semuanya dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Kami cabut diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.